Bab 1234, Kak Moura, aku datang. Bunuh seketika. Ketika melihat pemandangan ini, wajah orang-orang yang awalnya memiliki pikiran licik pun berubah. Tampaknya sudah agak terlambat untuk menyerah sekarang. Pada saat ini, Lord Zuo dan yang lainnya juga berada dalam dilema. Jika memungkinkan, dia juga ingin memilih menyerah sekarang seperti Dewa Budo itu, atau lebih baik lagi, mundur dan tidak lagi terlibat dalam perseteruan antara Aula Tao Penciptaan dan Sander Ye. Tetapi sayangnya, dia tahu betul bahwa itu tidak mungkin. Pada saat ini, dia teringat perkataan putrinya, penguasa 9 negara tidak memenuhi syarat untuk menerima Tuan Ye ini sebagai muridnya. Dia menganggap kalimat ini konyol pada awalnya, tetapi kini tampaknya dialah yang konyol. Satu langkah yang salah akan menyebabkan semua kesalahan. Untungnya, belum mencapai titik putus asa. Lord Zuo perlahan menoleh dan menatap pria misterius yang memimpin tidak jauh dari sana. Meskipun pria misterius ini baru saja berlutut, dia merasa bahwa Aula Tao Penciptaan pasti memiliki kartu truf lainnya. Kalau tidak, mengapa wanita yang bergaun polos itu tidak langsung membunuh pria misterius itu dan yang lainnya? Dia pasti takut akan sesuatu. Memikirkan hal ini, Lord Zuo merasa jauh lebih baik. Di lapangan, Humo dan yang lainnya juga melihat pria misterius itu. Pada saat ini, mereka tidak punya cara untuk mundur. Pria misterius ini dan Aula Tao Penciptaan adalah harapan terakhir mereka. Setelah Sander Ye membunuh Lingyapan dengan satu pedang, dia mendongak ke arah pria misterius yang tidak jauh darinya, dan pada saat ini, pihak lain juga sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan pada saat berikutnya, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Berdengung. Suara pedang bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat bunyi pedang terdengar, sebilah pedang telah tiba di depan lelaki misterius itu. Pria misterius itu menempelkan dua jarinya dan menjentikkannya pelan. Bang! Cahaya pedang memudar dan Sander Ye kembali ke tempat asalnya. Setelah berhenti, Sander Ye menatap pria misterius itu dengan ekspresi serius. Pria misterius itu menatap Sander Ye, mulai sekarang, bibimu dan ayahmu tidak akan membantumu lagi. Sander Ye menatap pria misterius itu, siapa kamu? Pria misterius itu melirik Sander Ye dan tersenyum, kita akan segera bertemu lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Meskipun pelayan Dewa Pei dan dua pelayan dewa lainnya agak bingung, mereka tidak bertanya lebih jauh dan mengikutinya pergi. Lord Zuo dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Sander Ye yang tersisa di lapangan. Sander Ye melihat ke arah di mana lelaki misterius itu pergi dan berpikir, Tuan Pagoda, bisakah kamu menebak identitas orang itu? Pagoda kecil berkata, tidak penting itu, nak. Jangan salahkan Tuan Pagoda karena tidak mengingatkanmu. Sisa perjalanan ini bergantung pada kita berdua, jadi kamu harus memikirkan bagaimana cara selanjutnya. Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Pagoda kecil mengingatkannya lagi, kamu harus benar-benar mengerti. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, biasanya setelah dipromosikan, kenyamanan biasanya tidak bertahan lebih dari 3 hari, jadi kamu harus berpikir jernih. Sander Ye tiba-tiba berbisik, sudah waktunya untuk pergi menemui Kak Moura. Pada saat itu, gambaran keindahan yang tiada taraf itu muncul dalam pikirannya. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah menebak identitas orang misterius itu? Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Dia tidak pergi ke dunia lain terlebih dahulu, melainkan datang ke keluarga Zuo di negara es, tetapi kosong.
Luour Zuo tahu bahwa Sander Ye pasti akan membalas dendam, jadi dia mengirim pesan lebih awal untuk membiarkan anggota inti keluarga Zuo meninggalkan keluarga Zuo dan bergabung dengan Aula Tao Penciptaan. Sander Ye hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Sander Ye menoleh dan melihat seorang wanita ramping berdiri tidak jauh darinya. Dia adalah Yanet Zuo. Melihat Yanet Zuo, Sander Ye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Yanet Zuo." Yanet Zuo menatap Sander Ye, "Apakah kita masih berteman?" Sander Ye mengangguk. Melihat Sander Ye mengangguk, Yanet Zuo tersenyum dan berkata, "Selamat, kekuatanmu telah meningkat pesat." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Yanet Zuo tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tertarik untuk menjelajahi alam semesta bersamaku?" Sander Ye sedikit terkejut dengan undangan tiba-tiba Yanet Zuo. Yanet Zuo bertanya dengan serius, "Apakah kamu akan pergi?" Sander Ye menatap Yanet Zuo dan berkata, "Aku masih punya hal yang harus dilakukan." Yanet Zuo terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Alam semesta ini begitu luas. Ada banyak sekali tempat yang menyenangkan. Apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi dan bersenang-senang?" Sander Ye merasa ada yang salah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Yanet Zuo terdiam. Melihat pihak lain tidak mau bicara lagi, Sander Ye berkata, "Nona Yanet Zuo, dalam hatiku, keluarga Zuo adalah musuh, tetapi kamu adalah teman. Sampai jumpa nanti." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. "Tunggu." Yanet Zuo tiba-tiba berbicara. Sander Ye berbalik dan menatap Yanet Zuo, agak bingung. Yanet Zuo menatapnya. "Selain kemampuan alamiku untuk merasakan siapa yang baik dan siapa yang jahat, aku juga bisa merasakan takdir dan keberuntungan seseorang. Tahukah kamu? Sekarang, keberuntungan istimewamu telah hilang. Saat pertama kali bertemu denganmu, takdirmu tak terkalahkan dan kamu tidak bisa mati. Tetapi sekarang, takdirmu hanya sedikit lebih kuat dari jenius biasa. Tahukah kamu apa artinya ini?" Sander Ye terdiam. Bibi tidak bercanda. Yanet Zuo menambahkan, "Intinya, nasibmu melemah. Bukan hanya itu, keberuntunganmu juga menghilang sedikit demi sedikit, dan sekarang hampir hilang." Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye, "Kamu akan melakukan sesuatu, kan?" Sander Ye mengangguk. Yanet Zuo berkata dengan serius, "Jangan pergi." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Dia sangat penting bagiku." Yanet Zuo terdiam. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nona Yanet Zuo, terima kasih." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan terbang di depan Yanet Zuo. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 1,5 miliar kristal sianyuan kelas atas yang diberikan kepadanya oleh Dewa Budo. Yanet Zuo sedikit bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku mungkin tidak punya kesempatan untuk menghabiskan uang, jadi kamu bisa pergi melihat keindahan alam semesta untukku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Yanet Zuo tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Ikutlah denganku, aku bisa menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Aku bisa membawamu melewati bencana ini." Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, "Kak Moura sedang menungguku." Yanet Zuo menatap Sander Ye dengan cemas, "Aku punya firasat bahwa kamu mungkin tidak akan kembali setelah kamu pergi." "Firasatku tidak pernah salah." Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman galaksi, dan berkata dengan lembut, "Tidak perlu kembali." Sambil berbicara, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Yanet Zuo menatap ujung galaksi dan menghentakkan kakinya dengan cemas, "Bodoh, tolol, tolol, tolol." Di galaksi, Sander Ye terbang dengan pedangnya.
Pagoda kecil bertanya lagi, kamu sudah tahu identitas pria misterius itu, kan? Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil bertanya, apakah kamu siap? Sander Ye tersenyum dan berkata, tentu saja. Sambil berbicara, dia mendongak ke arah alam semesta nyata dan berbisik, Kak Maura, aku datang. Tak lama kemudian, dia menghilang ke kedalaman galaksi. Bima Sakti, di Gunung Tanah Suci. Di puncak gunung, awan putih bergulung-gulung seperti pasang surut, membentang sejauh mata memandang. Di depan sebuah aula, dua pria paruh baya duduk bersila. Salah satunya adalah pemilik pena Tao, dan di seberangnya adalah Master Tiada Batas. Di antara keduanya ada papan catur. Pemilik pena Tao mengambil sepotong benda putih di antara dua jarinya dan hendak menjatuhkannya, ketika tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke langit. Master Tiada Batas meneguk anggurnya banyak-banyak dan bertanya, ada apa? Sang Master Pena Tao menatap cakrawala untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan lembut, Destri dan keberuntungan anak itu telah lenyap. Master Tiada Batas tercengang. Pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu berkata, semuanya akan berubah. Master Tiada Batas berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Sang Master Pena Tao menarik kembali pandangannya, menjatuhkan pion ke papan catur, dan berkata, hilangnya Destri dan keberuntungan berarti. Selagi dia bicara, dia memandang ke arah Master Tiada Batas. Master Tiada Batas sudah mengerti. Dia menatap pemilik pena Tao dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sang pemilik pena Tao tidak berbicara, melainkan meletakkan bidak caturnya di papan catur dan berkata dengan lembut, di dunia ini, bukanlah hal yang baik jika satu keluarga mendominasi sendirian. Sungai Waktu. Di depan sebuah kota kecil, ada sebuah kursi goyang, dan seorang wanita berjubah putih sedang berbaring di atasnya dengan mata sedikit tertutup, sambil memegang boneka kain di tangannya. Itu adalah Ketua Jennifer. Pada saat ini, Ketua Jennifer tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menembus sungai waktu dan galaksi serta alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, lalu jatuh pada seseorang. Tak lama kemudian, alisnya sedikit mengernyit. Pada saat itu, sebuah bayangan virtual tiba-tiba muncul di sampingnya. Bayangan virtual itu berkata dengan hormat, Guru, aku telah merekrut 39 orang. Mereka semua memiliki karakter yang sangat baik dan dapat memasuki alam semesta Guanxuan kapan saja. Tidak bisa. Ketua Jennifer tiba-tiba berbicara. Bayangan virtual itu menatap Ketua Jennifer dengan bingung. Ketua Jennifer berkata dengan tenang, berhenti merekrut dan tunggu. Meskipun bayangan virtual itu sangat bingung, dia tidak berani bertanya ketika dia melihat Ketua Jennifer tidak memberitahunya alasannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur. Ketua Jennifer perlahan menutup matanya dan mengetuk sandaran tangan kursi malas dengan tangan kanannya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Alam semesta nyata, di dunia bencana. Suatu hari, seberkas cahaya pedang tiba-tiba jatuh ke dunia bencana. Setelah cahaya pedang itu menghilang, Sander Ye perlahan melangkah keluar. Hari ini dia mengenakan jubah hijau. Meskipun tidak mewah, jubah itu bersih dan rapi, tanpa setitik debu pun. Di tangan kirinya, dia memegang pedang Qingxuan. Sander Ye menatap ke kedalaman alam bencana. Dibandingkan dengan terakhir kali dia datang, aura yang dipancarkan oleh bencana kosmik ini menjadi lebih kuat. Bencana kosmik ini terus berubah setiap hari. Sander Ye berjalan perlahan menuju kedalaman dunia bencana. Pada saat ini, dia tidak hanya bisa merasakan bencana kosmik, tetapi juga merasakan napas Kak Maura. Bau yang familiar. Pada saat itu, gambaran masa lalu muncul dalam pikirannya. Bima Sakti.
Desa Mao. Lambat laun, senyum muncul di bibir Sander Ye. Waktu di Bima Sakti itu sungguh nostalgia. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk kembali dan melihatnya lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ruang dan waktu tiba-tiba retak. Kemudian, pria misterius itu berjalan keluar perlahan. Di belakang pria misterius itu ada pelayan Dewa Pei dan 3 pelayan dewa lainnya. Sander Ye menatap pria misterius itu dengan ekspresi tenang, seolah dia sudah menduganya. Pria misterius itu melirik Sander Ye dan tersenyum, "Kamu datang sendirian?" Sander Ye mengangguk. Pria misterius itu bertanya, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku ingin datang nanti, tapi sayangnya, kamu tidak memberiku waktu, kan?" Pria misterius itu mengangguk, "Benar." Sander Ye berjalan perlahan ke arah pria misterius itu. "Harus kukatakan, kamu mengatur rencana ini dengan sangat baik. Aku tidak memahaminya sampai sekarang." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu sudah menebak siapa aku." Sander Ye menatap pria misterius itu, "Aku tidak menyangka kalau kamu ternyata ada hubungannya dengan Aula Tao Penciptaan." Lelaki misterius itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada hubungannya, karena aku adalah salah satu pelayan dewa di Aula Tao Penciptaan, tapi akulah yang terkuat." Sander Ye menatap lelaki misterius itu, "Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu pelayan Dewa Fan atau ketua Aula Fan?" Haha. Saat suara tawa keras terdengar, lelaki misterius itu tiba-tiba melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah yang tak tertandingi. Fasa Fan. Bersambung.